masih ada beberapa variabel situasional, mungkin nanti bisa dipelajari sendiri. Kita masuk ke strategi penantang pasar. Jadi tadi untuk market leader sudah, sekarang market challenger. Ada 5 strategi yang bisa dipakai oleh penantang pasar. Yang pertama, serangan frontal. Artinya apa? Ini artinya pesaing ini menyerang market leader secara langsung. Misalnya market leader mengeluarkan produk A, kemudian penantang pasar ini langsung mengeluarkan produk B dengan karakteristik sama atau meniru, bahkan meniru perusahaan A atau produk A tersebut. Itu serangan frontal. Kemudian ada juga serangan loncat kata. Di sini sasaran utamanya adalah membujuk konsumen pada pasar massal untuk mengalihkan pilihan pada produk baru yang lebih baik. Nah, kemudian menarik pelanggan baru dengan memberikan benefit yang ditingkatkan. Jadi seperti meloncat begitu ya. Misalnya produk A tadi mengeluarkan dengan kualifikasi misal 80 begitu ya kita. Nah, penantang pasar ini coba memberikan kelebihan misal 90. Nah, loncat begitu ya, memberikan keuntungan yang lebih baik. Kemudian serangan sisi, strategi serangan sisi. Ini sasaran utamanya adalah menarik sejumlah besar pangsa konsumen baru pada satu atau beberapa segmen di mana kebutuhan konsumen berbeda dari pengadopsi cepat dalam pasar. Kemudian strategi berikutnya adalah serangan mengepung. Artinya apa? Nah, sasaran utamanya adalah menarik sejumlah besar pangsa konsumen baru dalam berbagai segmen kecil dan khusus, di mana kebutuhan atau preferensi konsumen berbeda dari pengadopsi cepat dalam pasar massal. Dan yang ketiga adalah serangan gerilya. Tujuan utama adalah memperoleh pangsa pembelian kembali pada beberapa segmen atau teritorial pasar, menarik pangsa konsumen baru pada sejumlah segmen ini. Ini beberapa strategi yang bisa dipakai oleh market challenger. Nah, kita masuki tahap maturity atau tahap dewasa. Ada 2 strategi yang bisa dilakukan, yaitu adalah strategi mempertahankan pangsa pasar. Jadi ini bertahan, strategi bertahan. Yang kedua adalah strategi melanjutkan pertumbuhan. Nah, ini strategi bertumbuh. Yang pertama mempertahankan, yang kedua adalah bertumbuh. Untuk pasar strategi bertumbuh ini ada tiga strategi lagi, yaitu penetrasi lanjutan. Jadi melanjutkan kegiatan penetrasi ke dalam konsumen, atau memperluas atau perluasan penggunaan, dan yang ketiga adalah ekspansi pasar. Oke, saya akan coba jelaskan yang satu dulu, yang mempertahankan pangsa pasar. Jadi beberapa dari ke-6 strategi bertahan yang diterapkan pada masa pertumbuhan tetap relevan pada saat ini. Jadi strategi sebelumnya pada tahap pertumbuhan itu masih oke, gitu ya, dinilai masih oke, sehingga strategi yang dipakai dalam tahap pertumbuhan ini dipertahankan, ya, untuk untuk menjaga supaya pangsa pasar perusahaan itu tidak menurun. Nah, itu kurang lebih arti strategi pertahanan pangsa pasar. Nah, untuk strategi berikutnya adalah strategi pertumbuhan volume, ya. Ada beberapa variabel juga yang bisa kita gunakan untuk membedakan 3 macam strategi pertumbuhan, yaitu penetrasi lanjutan, perluasan penggunaan, ekspansi pasar. Sebagai contoh, kita akan melihat dari sisi karakteristik perusahaan, ya. Variabel yang kita lihat adalah karakteristik perusahaan. Untuk penetrasi lanjutan ini, karakteristik perusahaan memiliki pangsa pasar terbesar
Kemudian memiliki divisi Research and Development atau divisi penelitian dan pengembangan untuk membuat modifikasi produk maupun perluasan lini, ya. Dan karakteristik perusahaan lainnya adalah memiliki sumber daya promosi untuk merangsang non pemakai menjadi pemakai. Ini karakteristik perusahaan untuk penetrasi lanjutan. Nah, untuk strategi perluasan penggunaan, karakteristik perusahaannya adalah pangsa pasar paling tinggi dalam industri, ya, atau pangsa pasarnya paling besar. Kemudian memiliki sumber daya dan kompetensi pemasaran untuk membuat dan mempromosikan penggunaan baru. Kemudian yang ketiga, ekspansi pasar. Karakteristik perusahaannya pemilik pangsa pasar terbesar, kemudian memiliki potensi dan sumber daya pemasaran dan distribusi untuk mengembangkan pemasaran global baru atau segmen aplikasi. Nah, ini beberapa hal yang strategi yang bisa diimplementasikan pada tahap maturity atau kedewasaan. Kita masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap untuk strategi tahap terakhir, tahap decline, ya. Strategi yang bisa kita gunakan adalah strategi pemasaran pada pasar yang menurun. Ya, ada 4 strategi. Yang pertama, strategi memanen atau harvesting. Kedua, mempertahankan atau maintenance. Yang ketiga, pemain yang untung atau profitable survivor. Yang keempat adalah ceruk atau niche. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Untuk pasar, strategi pemasaran pada pasar yang menurun. Sama halnya dengan sebelum-sebelumnya, bahwa kita bisa membedakan setiap strategi itu berdasarkan beberapa variabel situasional. Yang untuk ini ada sasaran utama, karakteristik pasar, karakteristik pesaing, karakteristik perusahaan. Oke, untuk untuk strategi menurun ini kita akan lihat dari karakteristik pesaingnya, ya, karakteristik pesaingnya. Oke lah, untuk strategi harvesting, karakteristik pesaingnya adalah pesaingnya sedikit yang kuat. Jadi yang ada pesaing tapi sedikit, gitu ya, yang kuat. Kemudian hambatan keluar rendah, pertarungan masa depan juga tidak intensif. Nah, strategi yang bisa dipakai adalah strategi memanen, ya. Berikutnya, strategi maintenance atau mempertahankan. Karakteristik pesaingnya sedikit yang kuat, tetapi pertarungan masa depan sulit diprediksi. Bisa pertarungan ini semakin berat, gitu ya. Kemudian profitable survivor, untuk karakteristik pesaingnya sedikit pesaing kuat, hambatan keluar rendah, atau dapat dikurangi melalui intervensi perusahaan. Jadi seandainya pesaing itu atau perusahaan itu ingin berhenti dalam satu industri ini, gampang untuk keluar, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah ceruk. Strategi ceruk ini karakteristik pesaingnya satu atau beberapa pesaing kuat dalam pasar massal, tapi tidak dalam segmen sasaran. Nah, ini adalah strategi pemasaran untuk berbagai situasi. Jadi kita sudah selesai untuk modul 8. Selanjutnya kita akan masuk ke modul 9. Implementasi dan pengendalian strategi pemasaran. Ada 3 hal penting yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengembangan organisasi yang digerakkan oleh pasar. Kedua, implementasi dan pengendalian strategi pemasaran. Dan yang ketiga adalah evaluasi dan pengendalian pemasaran. Jadi kalau kita melihat manajemen function atau fungsi-fungsi manajemen menurut Henry Fayol, kan banyak itu, ya. Beberapa ahli memberikan fungsi-fungsi manajemen. Nah, untuk Henry Fayol ini ada 5, ya. Ada planning, organizing, actuating,